Halo teman, jumpa lagi dengan saya Awang Kagunan. Hari ini saya kedatangan tamu Mbak Lia. Aku nggak hafal nama panjangnya, biar nanti dia perkenalkan diri ya. Mbak Lia ini teman lamaku di Facebook. Kita berteman di Facebook sejak tahun berapa tuh ya? 2018 berteman di Facebook dan baru ketemu 2019 bulan November pertama kali ketemu dengan Bu Awang, terus ketemu lagi 2 tahun 2 hari kemudian yaitu 2021. Dan beliau ini adalah orang yang sangat detail, sangat hafal dengan tanggal, sangat hafal dengan bulan, tahun, bahkan tempat-tempat di mana kita bertemu. Aku aja udah lupa semua. Oke Mbak Lia, hari ini aku mau Mbak Lia sharing kepada para puan di luar sana tentang perjalananmu ketika harus berproses merelakan kepergian Mas Bram. Nah, tapi pertama-tama kenalin dulu deh, siapa dirimu sebenarnya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda sudah diberikan kesempatan. Nama saya Lilia Kusmasari. Umur saya golden age sekarang dengan keluarga besar. Saya punya 6 anak. Untuk saat ini saya harus berjuang sendiri karena suami sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi prosesnya cukup lumayan Tarik nafas dulu. Mulai tenor gitu ya. Tremor ini materi itu yang agak berat buat beliau. Betul. Ya, sebuah kehilangan itu sangat berat bagi saya, apalagi ketika kehilangan itu kami sudah menginjak usia pernikahan yang ke-25. Dan itu 2 tahun lalu ya? Ya, 2 tahun lalu itu. Dan itu merupakan satu proses yang luar biasa. Sesiap-siapnya seorang perempuan ketika dia sudah tahu bahwa kondisi pendamping itu memang mungkin dalam keadaan sakit, dan dia tahu bahwa kemungkinan besar bahwa dia akan kembali ke Tuhan, walaupun sudah siap, tetap gak siap Bunda. Jadi perlu satu effort yang luar biasa untuk saya bisa merelakan, untuk saya bisa mengikhlaskan ketika memang dia harus pergi untuk selamanya, seperti itu. Dan di satu hal memang ketika itu proses terjadi, semesta itu luar biasa sekali. Saya terbiasa karena pekerjaan saya harus keluar kota, saya harus ngajar dan segala macam. Tuhan izinkan saya pada saat itu dengan adanya COVID, berarti saya harus stay di rumah karena kondisinya memang tidak diperbolehkan untuk bepergian. Dan pada masa 1 tahun itulah saya bisa merawat beliau sampai akhirnya dia berpulang. Jadi semesta itu luar biasa memberikan kami kesempatan dengan full time bisa merawat beliau, bisa kumpul bersama karena anak-anak pada saat itu online juga. Dan kami di situ juga merawat apa yang dibutuhkan beliau, walaupun pada proses itu memang berat sekali dengan kondisi yang kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa bekerja, tetapi semesta mencukupkan semuanya. Dan di saat saya memang harus kehilangan, itu sudah dipersiapkan karena ada proses yang semesta sudah berikan isyarat, yaitu 4 hari sebelumnya. Tetapi saya mencoba untuk denial, saya mencoba untuk tidak begitu menggubris. Tetapi ya, ketika semesta sudah memberikan tanda, di hari H semua dipersiapkan dengan baik. Itu kalau nggak salah ya, dari kepergian Mas Bram itu berjeda 1 tahun dengan kepergian suami ya? Belum sampai 1 tahun, 4 bulan Bunda. Juli kan? Juli 2021. Ya. 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. Oh iya? Iya. Bukan 1 tahun ya? Bukan. Oh, oke. Jadi jedanya belum nggak sampai 1 tahun ya? 4 bulan tahun, ya? Oke.
setelah Mbak Lia kehilangan, aku juga berproses mengalami kehilangan yang sama. Suami juga meninggal karena COVID ya, tahun 2021 bulan Juli. Berarti suami Februari. Februari 2021. Iya. Oke. Berarti nggak berjeda lama Nggak ya? berjeda lama. Oke. Dan kami Saling menguatkan. saling menguatkan pada saat itu. Kami saling menguatkan. Ya mau nggak mau, ujung dari pernikahan itu ya hanya ada dua ya. Ditinggalkan atau kita yang meninggalkan duluan, entah karena sebab kematian, bisa juga dengan perceraian gitu. Tapi ujungnya pasti dua. Dan ketika kita memasuki gerbang pernikahan, itu harusnya kita sudah sadar bahwa suatu saat pasti akan ada perpisahan gitu. Tinggal kita nunggu waktunya aja. Berarti sudah di-prepare itu. Iya, sudah disadari bahwa oke, suatu saat pasti kita akan menghadapi kepahitan, pasti kita akan menghadapi rasa sakit karena kehilangan pasangan, atau kita yang harus pergi duluan. Berarti udah prepare pada saat itu. Sudah prepare. Kita berdua sudah prepare pada saat itu. Kadang-kadang kita bicara siapa yang meninggal duluan begitu kan. Cuma ya itu, ketika memang proses itu sudah terjadi, salah satunya adalah Bunda ini yang menguatkan saya. Beliau mengirimkan sebuah pesan kepada saya bahwa saya harus kuat, dan beliau menyediakan bahu untuk saya bisa bernaung, untuk saya bisa istilahnya bisa mengeluarkan apa yang menjadi satu kesesakan saya, dan beliaulah yang menguatkan saya. Dan di satu hal, ketika memang itu menjadi satu proses, Tuhan itu mempersiapkan saya untuk kuat, karena ketika pada saat almarhum itu meninggal, saya sudah memberikan satu wejangan kepada anak-anak bahwa siap gak siap, mau tidak mau kalian harus siap kemungkinan terburuknya bahwa Papa akan pergi. Dan anak-anak bilang kami sudah siap, dan itu saya memberikan satu statement itu beberapa jam sebelum almarhum meninggal. Aduh, aku udah mulai tremor. Teman, ya tentang cerita tentang almarhum, cerita tentang kisah cinta mereka berdua, aku itu udah beberapa kali mendengar. Tapi tiap kali mengulang dadaku sesek. Terasa sekali apa ya, vibrasi rasa sakitnya itu benar-benar terasa dan benar-benar dalam. Aku masih ingat pada saat itu aku nggak terlalu dekat sama Mbak Lia ya. Kita hanya beberapa kali ketemu, dan itu pun nggak yang ketemu lama ngobrol panjang. Enggak. Baru satu kali Bunda ketemu. 2 kali. 2 kali setelah itu. Oh, 2 kali setelah itu. Oke. Maaf. Terus jarang juga komunikasi lewat chattingan, itu jarang. Tapi pada saat itu aku ngerasa bahwa beliau ini merasakan rasa sakit yang amat dalam. Terus aku tergerak untuk, pada waktu itu aku nggak ngucapin duka cita ya. Aku nggak ngucapin duka cita karena kata sabar itu pada saat itu udah nggak dibutuhkan lagi. Kata sabar, ikhlas, dan aku paham bahwa Mbak Lia tidak membutuhkan itu. Jadi aku, kalau nggak salah, aku kirim pesan lewat inbox di FB. Iya, inbox di FB. Aku hanya bilang kalau misalnya butuh bahu, kalau misalnya butuh pelukan,
aku ada untuk beliau, dan itu spontan. Inbokan itu nggak dibales sampai beberapa saat, dan aku merasakan ada emosi yang bergejolak di sana. Itu setelah berapa hari ya baru dijawab ya? Ya, karena saya berpikir begini, dari sekian banyak pertemanan yang saya punya ataupun relasi yang saya punya di luaran sana seperti itu. Aku udah mulai tremor. Ini di depan kamera aja nggak sampai nangis.